Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dalam Channel. Untuk edisi yang ke-101 ini, kita ingin menyampaikan terkait dengan eh, apa yang istimewa di tanggal 1 September 2022 ini. Mungkin beberapa di antara kita belum begitu mengenal atau mungkin juga belum mendengar terkait dengan peringatan di tanggal 1 September ini. Barangkali di sini dapat kita sampaikan bahwa tanggal 1 September itu diperingati sebagai Hari Polisi Wanita Indonesia. Kalau Hari Kepolisian atau Hari Bayangkara itu diperingati setiap tanggal 1 Juli, maka untuk Hari Polisi Wanita atau mungkin kita istilahkan dengan istilah Bayangkari itu adalah di tanggal 1 September. Mengapa 1 September itu diperingati sebagai Hari Polisi Wanita? Karena menurut beberapa referensi, pada tahun 1948 itu dibentuk polisi wanita pertama di Indonesia. Nah, salah satu alasan mengapa polisi wanita itu dibentuk pada saat itu, yaitu di tahun 1948, salah satu alasannya adalah ternyata pelaku tindak pidana, pelaku tindak kriminal, demikian juga korban tindak pidana dan korban pelaku kriminal itu ternyata tidak hanya dikuasai oleh bapak-bapak atau oleh kaum pria. Ternyata pelaku tindak kriminal dan korban tindak kriminal itu juga ada dari kaum perempuan atau kaum wanita. Nah, ketika terjadi kasus misalnya ini, kasus pembunuhan, kasus perampokan, kasus pencurian, ya kan. Kemudian korbannya ada yang laki-laki dan ada yang perempuan, dan kebetulan untuk yang perempuan, maka ketika kepolisian ingin melakukan interogasi, ingin melakukan pemeriksaan, atau bahkan ingin melakukan otopsi, maka ini sebaiknya dilakukan oleh jenis kelamin yang sama. Kalau misalnya pelakunya itu perempuan, maka sebaiknya diperiksa, diinterogasi, dan dilakukan pemeriksaan oleh polisi wanita. Demikian juga kalau pelakunya laki-laki, maka pemeriksanya atau interrogatornya itu laki-laki. Nah, dengan alasan yang demikian inilah kemudian di tanggal 1 September tahun 1948 itu dibentuk polisi wanita untuk yang pertama kalinya di Indonesia. Nah, eee, ini menjadi penting karena memang, dalam tradisi keislaman atau dalam tradisi keagamaan kita, bahwa memang sebaiknya yang melakukan penelitian, yang melakukan pemeriksaan, dan yang melakukan otopsi terhadap, perempuan, terhadap kaum perempuan itu adalah dengan jenis kelamin yang sama, yaitu kaum perempuan. Nah, dengan adanya, etika yang seperti itu, kemudian juga ajaran keislaman juga seperti itu, kemudian diimplementasikan di dalam, tubuh Kepolisian Republik Indonesia, sehingga ditetapkan, atau diangkat polisi wanita dalam rangka melakukan pemeriksaan, interogasi, atau otopsi terhadap, pelaku atau korban tindak, pidana. Nah, sebagaimana, kita sampaikan di beberapa edisi sebelumnya, bahwa memang Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini adalah termasuk juga Polisi Wanita Indonesia, itu memiliki, tugas, wewenang yang sangat mulia, yaitu, eee, mewujudkan atau perwujudan dari Makosidus Syariah, kalau di dalam
konteks fikih dan usul fikih di Indonesia ya, maqasidus syariah. Bagaimana disampaikan, barangkali ini kita mengulang, itu maqasidus syariah adalah menjaga usulul khams. Nah, usulul khams ini mungkin kita ulang sekali lagi. Yang pertama adalah hifdzuddin, yaitu menjaga agama. Kemudian yang kedua adalah hifdzun nafs, yaitu menjaga jiwa. Kemudian yang ketiga adalah hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan, ya, menjaga keturunan. Kemudian yang keempat itu adalah hifdzul akal, menjaga akal. Dan yang terakhir adalah hifdzul mal, menjaga harta. Nah, eh, ketika maqasidus syariah ini harus ditegakkan di bumi pertiwi atau di wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, maka Kepolisian Republik Indonesia itu harus melayani, kalau jargonnya sekarang kan melayani dan mengayomi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, ketika kita berbicara tentang seluruh masyarakat Indonesia, maka tidak boleh dilakukan atau tidak boleh adanya diskriminasi, yaitu laki-laki dan perempuan, ya. Tidak ada diskriminasi dalam hal ini. Nah, oleh karena itu, perwujudan dari atau implementasi dari maqasidus syariah untuk menjaga usulul khams tadi, maka agar Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan nilai-nilai keagamaan kita, sesuai dengan nilai-nilai keislaman kita, maka dibentuklah polisi wanita dalam rangka melakukan pemeriksaan, interogasi, atau otopsi terhadap kaum wanita yang menjadi korban atau menjadi pelaku. Meskipun saat ini Kepolisian Republik Indonesia sedang menghadapi badai, sedang menghadapi cobaan, sedang menghadapi musibah yang sangat berat, namun demikian kita semua, masyarakat Indonesia, perlu dan harus percaya kepada Kepolisian Republik Indonesia dengan jati dirinya yang kuat, dengan dengan jargonnya yang mantap, yaitu presisi, maka kita yakin bahwa cobaan ini, musibah ini, itu bisa diatasi dengan baik. Yang terkenal saat ini adalah kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Karena disinyalir memang disinyalir ya, karena ini kita harus menunggu di pengadilan itu peristiwanya seperti apa, kita nunggu di situ, tetapi yang jelas memang ini dilakukan oleh para aparat kepolisian. Aparat kepolisian yang istilahnya itu adalah bukan pagar makan tanaman, tapi pagar makan pagar, ya, istilahnya seperti itu. Tapi namun demikian, kita harus percaya kepada Kepolisian Republik Indonesia bahwa situasi yang ini, musibah ini, cobaan ini akan bisa diselesaikan dengan baik dan kita berharap Kepolisian Republik Indonesia dan tentunya juga adalah para polisi wanita di Indonesia untuk selalu menjaga jati dirinya, untuk selalu melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, tidak justru melanggar dengan adanya perwujudan dari maqasidus syariah, yaitu hifdzuddin, hifdzun nafas, hifdzun nasl, hifdzul aql, dan hifdzul mal. Karena kalau satu orang saja atau beberapa orang saja anggota polisi, apalagi misalnya polisi wanita, itu kemudian melakukan salah satu atau melanggar salah satu dari usulul khams ini, maka itu akan merusak citra dari Kepolisian Republik Indonesia dan juga polisi wanita di Indonesia. Namun demikian, kami kira atau saya kira bahwa yang harus menjaga kode etik, yang harus menjaga muruah katakanlah begitu ya, itu bukan hanya polisi wanita,
tetapi juga suaminya. Kalau misalnya polisi wanita ini sudah berkeluarga, maka suaminya juga perlu menjaga kode etik ini dan saya kira keluarga, aparat kepolisian dan aparat polisi wanita itu juga memiliki kode etik khusus yang perlu diikuti dan perlu ditaati secara serius. Barangkali demikian, sekali lagi bravo untuk polisi wanita di Indonesia di tanggal 1 September tahun 2022 ini. Semoga polisi wanita di Indonesia semakin maju, semakin melindungi, semakin mengayomi, dan semakin melayani masyarakat seluruh Indonesia, khususnya adalah para kaum wanita, baik yang menjadi pelaku tindak kriminal maupun yang menjadi korban tindak pidana. Barangkali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.